Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, kembali kita mengkaji dan mempelajari salah satu di antara bahkan cabang ilmu yang paling mulia dan yang paling tinggi nilainya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala dalam muqaddimah syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan fa inna syarafal ulumi bi syarafil ma'lum, bahwa kemuliaan suatu ilmu itu berbanding lurus dengan kemuliaan apa yang diketahui. Oleh karena yang kita ketahui ini adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih agung daripada Allah Ta'ala, maka tidak ada ilmu, tidak ada disiplin ilmu yang lebih tinggi, yang lebih agung daripada ilmu akidah. Sebagaimana di dalam Al-Quran kita semua tahu bahwa kita tahu bahwa satu ayat di dalam Al-Quran yang paling tinggi nilainya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada ayat yang lebih tinggi nilainya, yang lebih agung daripada ayat kursi. Ya, bahkan orang yang membaca ayat kursi di malam hari, ia akan terbebas dari gangguan syaitan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pertanyaannya adalah, kenapa ayat ini menjadi sangat istimewa dan merupakan ayat yang paling mulia di antara ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan ialah karena ayat ini dari awal hingga akhir bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama yang dikenalkan ayat ini kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah zat yang tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan mengatur alam semesta, yang menjamin seluruh alam semesta. Maka kemudian ayat ini menjadi mulia karena berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, maka menjadi ayat yang sangat mulia. Demikian juga ada satu ayat atau ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang juga berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, dan ternyata surat itu termasuk atau bahkan surat itu merupakan menjadi surat yang terbaik di antara surat-surat yang lainnya. Surat apa itu? Yaitu surat Al-Kursi. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Bukan setengahnya ya, bukan surat terbaik, karena surat terbaik di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Tetapi surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga sepertiga Al-Qur'an. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan ini disunahkan oleh Nabi SAW manakala kita masuk di malam hari. Kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Kenapa surat Al-Ikhlas mendapatkan kedudukan yang begitu istimewa? Dikatakan oleh Nabi SAW sebagai surat yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sehingga kalau kita membacanya sebanyak 3 kali, maka seolah-olah kita telah mengkhatamkan Al-Quran. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena surat ini berbicara
tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang berkaitan tentang Allah akan menjadi mulia, akan menjadi tinggi, akan menjadi agung. Maka demikian juga dengan ilmu akidah ini, ilmu yang tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyembah Allah Azza wa Jalla tidak sesuai dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik, ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya kalau tidak salah yang ke-8. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah banyak kita berbincang sedikit banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan pembacaan kitab Anak Kunci Surga ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar yang mengabdikan dirinya selama hidupnya di Masjidil Haram sebagai pengajar, sebagai khadim. Beliau mengistilahkan sebagai khuwaidim, sebagai pembantu para penuntut ilmu. Ya, walaupun beliau berasal dari Mandailing, tetapi karir sebagai seorang ulama lebih beliau tekankan, lebih beliau perjuangkan di Masjidil Haram. Maka ini menjadi istimewa sekali, ya, karena kitab ini menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mewakili keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan apalagi ditulis oleh ulama kita sendiri. Baik, tema pertama yang akan kita bicarakan adalah terkait perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam alaihi salam. Yang kemudian perjanjian itu terus sampai sekarang menjadi perjanjian yang dipegang oleh seluruh manusia. Sejak Nabi Adam dan beliau yang melakukannya, yang mengawalinya, atau bahkan ini perjanjian kepada seluruh manusia, bukan hanya Adam tapi seluruh manusia ya pernah mengadakan perjanjian kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tema yang akan kita bahas adalah tentang bahwa perbuatan hamba itu termasuk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, dan bahwa berjanji, ya, di antara iman keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ialah dan bahwa perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia daripada sekalian anak cucu Adam sebenar ada. Kalau di dalam bahasa Arab bisa kita terjemahkan dengan wal mitsaqu alladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Ini matan dari akidah Thahawiyah, di mana ketika beliau menulis akidah yang terdapat di dalam Anak Kunci Surga ini, beliau banyak mengambil daripada syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullahu taala, yang kemudian beliau sendiri telah meringkas ya kitab syarah Aqidah At-Tahawiyah ini menjadi sebuah kitab beliau yang berjudul Perisai bagi sekalian mukallaf. Apa maksud daripada perkataan ini? Syekh mengatakan dalam kitab beliau yang lainnya, ya, di syarah Aqidah At-Tahawiyah, wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Dan perjanjian yang mengambil akan dia oleh Allah Ta'ala daripada Nabi Adam alaihi salam dan sekalian anak cucunya sebenar ia. Artinya perjanjian ini memang betul-betul ada, memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala adakan antara dirinya dengan seluruh manusia. Kapan perjanjian ini Allah lakukan? Perjanjian ini Allah lakukan sebelum kita lahir. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan beliau rahimahullahu taala Syekh Mandili berdalil dengan ayat di ayat ke-172 di surat Al-A'raf. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bila menafsirkan, sebut olehmu wahai Rasulullah bagi Yahudi akan ketika mengambil oleh Tuhan engkau daripada sekalian anak cucu Adam, daripada belakang mereka itu akan sekalian anak cucu mereka itu, dan mempersaksikan ia akan mereka itu atas diri mereka itu. Berfirman Allah Ta'ala,
adakah tiada aku Tuhan kamu? Bersembah mereka itu bahkan mengaku oleh kami, supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat bahwasanya adalah kami lalai daripada ini. Perjanjian ini adalah perjanjian yang berkaitan tentang fitrah. Perjanjian yang berkaitan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terpatri, yang sudah mengakar kuat pada diri seseorang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa wa yulad 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Semua bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini semuanya dilahirkan di atas fitrah. Ya, hanya saja kemudian fitrah di sini maksudnya adalah fitrah Islam. Ya, anak-anak itu kalau tidak dirusak fitrahnya, mereka pasti akan memilih agama Islam. Ya, tetapi karena dirusak oleh kedua orang tuanya yang bukan beragama Islam, yang beragama Yahudi, Nasrani ataupun Yahudi, dirusak dengan media-media elektronik, berita-berita yang tidak bertanggung jawab, yang memberitakan tentang Islam yang tidak sesuai dengan hakikatnya, maka akhirnya fitrah itu rusak. Fitrah itu bermasalah, konslet, sehingga dia lebih memilih selain dari agama Islam. Ya, Imam Syekh Al-Mandili rahimahullah menjelaskan lebih luas tentang hal ini. Beliau mengatakan ketika menjelaskan perkataan Imam At-Tahawi tadi yang saya singgung di atas, dikehendaki dengan mitsaq itu perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi tidak hanya sekedar janji, tetapi juga diiringi dengan sumpah. Sumpah setia untuk betul-betul akan melakukan isi daripada janji tersebut. Kemudian beliau mengatakan, telah berfirman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 172, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Sebut olehmu, hai semulia-semulia makhluk bagi Yahudi. Sebut olehmu wahai Muhammad, maksudnya hai semulia-semulia makhluk, yaitu Nabi Muhammad. Sebut bagi orang Yahudi akan ketika mengambil oleh Allah, mengambil oleh Tuhan engkau daripada sekalian anak cucu Adam. Mengambil apa? Mengambil daripada belakang mereka itu, zuhur, punggung-punggung mereka, akan sekalian anak cucu mereka. Ini dalil bahwa manusia itu diciptakan dari punggung. Ya, dasarnya adalah dari punggung manusia. Ya, dari punggung inilah kemudian Allah satukan dengan apa yang ada pada wanita, sehingga terlahirlah ya anak keturunan manusia. Allah mengatakan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh, dan daripada belakang mereka itu akan sekalian anak cucu-cucu mereka. Allah mengambil dari belakang punggung manusia, kemudian keluar anak keturunan. Ya. Kemudian apa? Dan mempersaksikan ia akan mereka itu atas diri mereka itu. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, Allah ambil janji dari mereka. Apa itu? Berfirman Allah Ta'ala, Allah katakan kepada makhluk yang baru saja Allah ciptakan itu, adakah tiada aku Tuhan kamu? Allah mengatakan kepada anak Adam yang Allah ambil janjinya, tidakkah aku adalah Tuhan kalian? Tidakkah aku adalah Rabb kalian? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin ingin memastikan, dan Allah Azza wa Jalla tahu bahwa manusia itu menyaksikan kalau Allah Azza wa Jalla mengetahui kalau manusia mengakui Allah Ta'ala adalah Tuhannya. Allah Ta'ala adalah penciptanya. Allah Ta'ala adalah zat yang memberinya rezeki, yang mengaturnya. Tetapi sekali lagi, bukan berarti Allah tidak tahu sehingga Allah bertanya, tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu itu butuh proses. Sebagaimana Allah Ta'ala menguji kita, ya, menguji kita untuk mengetahui apakah kita ini betul-betul orang beriman atau tidak beriman. Iman kita ini kuat atau tidak, sebagaimana Allah katakan di surat Ar-Rum. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang itu ahasiban nasu an yutraku, apakah orang-orang menyangka
ketika mereka sudah mengatakan, sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sudah mengatakan, sudah mengaku dia beriman, dia sudah masuk dalam agama Islam. Kemudian ketika mereka sudah masuk Islam, mereka menyangka tidak akan diuji oleh Allah Ta'ala, tidak akan dicoba oleh Allah Ta'ala. Ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami dulu jauh sebelum kita ini Allah sudah menguji orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaku. Untuk apa? Untuk agar Allah mengetahui betul siapakah di antara orang-orang yang beriman itu jujur imannya. Imannya betul-betul meresap. Imannya betul-betul kuat. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaku wa la ya'lamannal kadhibin. Allah kemudian membedakan antara mereka yang jujur imannya, yang benar imannya, dengan orang-orang yang imannya tidak serius. Sekali lagi, ketika Allah Azza wa Jalla menguji kita, bukan berarti Allah tidak tahu. Kalau tidak menguji, kemudian Allah tidak tahu kadar keimanan seseorang. Tetapi di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang data. Allah Ta'ala ingin ketika kita kelak di hari kiamat, ada di antara manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, ada di antara manusia yang dimasukkan ke dalam surga. Dasar apa Allah memasukkan manusia ke dalam surga, yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka? Atas dasar data. Walaupun Allah sendiri sebetulnya tahu apa yang akan terjadi ketika Allah menciptakan hamba tersebut, sebagaimana kata Nabi SAW bahwa sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi dan langit 500 tahun sebelumnya atau 500.000 tahun sebelumnya, Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah sudah menentukan. Jadi ujian itu bukan berarti kalau tidak ada ujian Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah tidak tahu kadar iman masing-masing seseorang, tetapi Allah di sini ingin mengajarkan kepada kita tentang data. Sebagaimana misalnya saya seorang guru. Saya punya murid, saya tahu di antara murid-murid saya ini ada yang rajin belajar, ada di antara mereka yang malas-malasan. Saya tahu, ya tanpa ada ujian, saya tahu bahwa murid-murid saya ini bakal akan mendapatkan nilai yang tinggi, nilai yang sempurna. Karena saya tahu dari gerak-gerik mereka, ya, saya tahu tentang keseharian mereka. Saya juga tahu bahwa murid-murid yang malas ini, yang bandel ini, ketika nanti pasti dia tidak akan naik, dia tidak akan lulus pada mata pelajaran saya. Tetapi untuk mengatakan kamu lulus, sedangkan yang lainnya tidak lulus, ini butuh yang namanya apa? Yang namanya data. Oleh karena itu perlu saya mengadakan yang namanya evaluasi, yang dalam hal ini adalah ujian. Ujian itu untuk apa? Sebagai data. Ketika kita mengatakan kamu lulus, kamu tidak lulus. Ya. Ketika mereka bertanya, atas dasar apa Anda mengatakan saya lulus? Kemudian yang lainnya mengatakan, atas dasar apa kamu mengatakan saya tidak lulus? Ya, maka ketika mereka bertanya semacam itu, kita sudah punya data dari hasil ujian mereka. Ya. Allah Ta'ala di sini juga demikian, ketika Allah mengambil janji kepada manusia, sebelum Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kita dilahirkan oleh ibu kita, Allah bertanya kepada kita, sebagaimana dalam ayat, alastu birabbikum, wahai manusia, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bukankah aku yang menciptakan kalian? Bukankah aku yang berhak untuk kalian sembah? Maka seluruh manusia menjawab, qalu bala. Ya Allah, betul, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah sesembahan kami, Engkau adalah Zat yang memberikan rezeki pada kami, Engkau adalah Zat yang mengatur kami, yang melindungi kami. Sehingga apa? Kalau di hari kiamat ketika orang datang kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah ingin memasukkan dia ke dalam neraka, kemudian protes, ya Allah, atas dasar apa Engkau memasukkan aku ke dalam neraka? Allah sudah punya data. Allah sudah punya data sehingga membungkam seluruh alasan-alasan orang yang ingin membangkang terhadap apa yang Allah tetapkan kepada orang-orang itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi akan hal tersebut, kami bersaksi. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Apa tujuannya Allah mengambil janji kepada manusia, bukan memastikannya. Apa maksud janji ini?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat bahwasanya adalah kami lalai daripada ini. Ya. Tidak ada nanti di hari kiamat kemudian mengatakan, ya Allah saya tidak tahu kalau engkau adalah Tuhanku. Enggak ada. Kenapa? Semuanya pernah ditanya oleh Allah masing-masing. Kalau apa? Kalau semua kita telah mengakui. Sehingga di kemudian hari tidak boleh kemudian kita merevisi apa yang telah kita akui tersebut. Kemudian tentang penjelasan ayat ini dan keyakinan yang harus kita yakini ini, Syekh Al-Mandili mengatakan di Syarah Aqidah Tahawiyah, dan bermula tafsir bagi ini ayat atas jalan salaf. Ya, menurut ulama salaf apa sih maksud daripada ayat ini? Beliau mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala tatkala menjadikan ia akan Nabi Adam alaihi salam, mengeluarkan ia mula-mula akan sekalian anak kandung bagi Adam alaihi salam, seperti semut yang sangat halus daripada belakangnya. Artinya daripada lubang bulu belakangnya, karena di bawah tiap-tiap bulu itu ada lubang yang sangat halus. Kemudian beliau mengatakan, kemudian dikeluarkan daripada yang seperti semut yang sangat halus ini akan segala anak mereka itu. Seperti semut yang sangat halus juga. Kemudian dikeluarkan daripada sekalian anak yang tersebut akan sekalian anak mereka itu. Demikianlah sampai kepada kesudahan manusia. Tiap-tiap seseorang diambil daripada belakang bapaknya, dari belakang punggung bapaknya, dan berhimpun sekalian anak cucu Adam itu semuanya di hadapannya alaihi salam, dan memandang ia kepada mereka itu. Artinya sebelum kita dilahirkan kita ini sudah ada, kemudian kita pernah berkumpul dengan bapak kita yaitu Adam alaihi salam. Kemudian apa? Dan menjadikan Allah Ta'ala pada mereka itu akan akal dan faham dan berkata-kata. Kita punya akal, kita punya pemahaman, kita bisa berbicara, dan menghadapkan Allah Ta'ala kepada mereka itu akan firman-Nya, adakah tiada aku Tuhan kamu? Maka bersembah semua, bahkan engkau Tuhan kami. Kemudian memulangkan Allah Ta'ala akan sekalian kepada belakang anak Adam. Jadi sebelumnya kita ini pernah dikeluarkan, pernah dimunculkan sebelum kita dilahirkan. Dahulu kita pernah dimunculkan, kita pernah dikeluarkan dari punggung Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dikumpulkan bersama bapak kita Adam alaihissalam. Kemudian Allah bertanya kepada seluruh manusia untuk mengambil perjanjian ini. Ketika Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bukankah aku adalah pencipta kalian? Bukankah aku adalah sesembahan kalian? Qalu bala syahidna, ya Allah kami mengaku engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah yang mengatur kami, engkau adalah yang memberi rezeki kami, engkau adalah sesembahan kami satu-satunya. Kemudian setelah mereka mengaku di hadapan Allah Ta'ala, kemudian kita dikembalikan ke punggung Nabi Adam alaihissalam. Ya. Makanya Syekh mengatakan, kemudian memulangkan Allah Ta'ala akan sekalian kepada belakang Adam alaihissalam. Dan wajib kita iktikadkan akan bahwasannya mengeluarkan sekalian anak cucu daripada belakang Adam itu adalah ia seperti yang menghendaki Allah Ta'ala akan dia. Gimana caranya kita tidak tahu. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan tentang bagaimana caranya. Yang jelas Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita kalau ternyata memang kenyataannya seperti itu. Maka inilah yang disebut dengan keimanan. Yang namanya keimanan itu adalah berkaitan tentang hal yang gaib. Kalau iman itu berkaitan dengan yang tidak gaib, maka bukan disebut dengan keimanan. Dan orang itu akan dipuji, orang itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan yang baik ketika sesuatu itu masih menjadi gaib. Misalnya Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-An'am, ketika sampai sekarang kita masih mengimani tentang hal gaib yang berkaitan dengan salah satu tanda hari kiamat. Apa itu? Yaitu manakala Allah Ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan kepada kita kelak di hari kiamat, kelak menjelang hari kiamat matahari akan terbit dari sebelah mana? Sebelah barat. Yang pada saat ini matahari masih terbit dari sebelah timur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di antara tanda hari kiamat adalah tatkala matahari terbit dari sebelah
barat. Kebalikan daripada zaman sekarang ini. Baik, sekarang kita beriman dengan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Dan itu salah satu di antara tanda seorang mukmin. Tetapi perhatikan, manakala hal tersebut yang pada saat ini masih berupa hal yang gaib, berubah menjadi kenyataan dilihat oleh mata kepala manusia, maka ketika orang-orang yang sebelumnya tidak beriman kemudian menjadi beriman akan hal tersebut, maka keimanannya tidak diterima. Keimanannya tidak diterima. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ta'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru. Ya. Hal yang durun. Apakah mereka itu menunggu-nunggu? Illa mereka tidak bertobat, mereka tidak kembali kepada Allah. Apakah mereka ketika mereka masih membangkang kepada Allah Ta'ala hendak menunggu kedatangan malaikat kepada mereka? Untuk apa? Untuk mencabut nyawa mereka. Karena kita tahu ketika manusia akan dicabut nyawanya, malaikat akan datang. Malaikat maut akan datang, kemudian dari jarak sejauh mata memandang ada malaikat yang sudah siap untuk mengambil nyawa kita. Ya. Maka sebelum manusia itu meninggal, dia sudah mengetahui kelak di mana dia akan ditempatkan. Apakah di surga, apakah di neraka. Dia sudah tahu mana tempat tinggalnya kelak. Maka orang itu yang tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada jalan Allah, tidak mau mengimani apa yang Allah turunkan, mengubah-ubah undang-undang Allah, menjauhi syariat Allah, bahkan melantang syariat Allah, aturan Allah Ta'ala, apakah mereka menunggu akan malaikat mendatangi mereka untuk mencabut nyawanya? Hal yang duruna illa an ya'tiyahumul malaikah, untuk mencabut. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau menunggu kedatangan salah beberapa tanda kekuasaan Tuhanmu, yang dalam ini ditafsirkan oleh para ulama ketika matahari terbit dari sebelah barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tetapi sayang, ketika mereka menunggu entah karena kedatangan malaikat, ya kalau seseorang tidak menjumpai matahari terbit dari sebelah barat karena ajalnya telah datang duluan, maka berarti ini berlaku padanya potongan ayat pertama, menunggu kedatangan malaikat untuk mencabut nyawanya. Tapi kalau ada orang yang hidup di belakangan di hari-hari menjelang hari kiamat, maka dia akan menyaksikan matahari akan terbit dari sebelah barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, tatkala matahari yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak sebelum hari kiamat matahari akan terbit dari sebelah barat. Ya, ini masih gaib sekarang. Kita mengimani, kita terpuji. Tetapi nanti di menjelang hari kiamat betul-betul itu akan muncul dari sebelah barat orang-orang yang sebelumnya tidak beriman menjadi beriman. Kenapa? Karena itu sudah berada di depan mata kepala mereka. Apakah kemudian ketika matahari betul-betul terbit dari sebelah barat, iman yang sebelumnya, sesuatu itu yang sebelumnya dikatakan iman, salah satu pangkal daripada keimanan, kemudian nyata di depan mata, maka pada saat itu sudah tidak lagi menjadi keimanan. Oleh karena itu orang yang mengimani tatkala matahari betul-betul terbit dari sebelah barat, imannya nggak akan diterima. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat. Orang yang sebelumnya tidak beriman tentang ayat tersebut, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, ketika melihat mereka baru beriman. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari terbit dari sebelah barat, amanan nasu kulluhum ajma'un. Seluruh manusia, timur, barat, utara, selatan, seluruh manusia di seluruh jagat raya, mereka baru mengakui tentang
baru mengimani, baru mereka masuk Islam. Mereka semuanya bersyahadat. Mereka semuanya mengakui kebenaran Islam. Sekarang saja di mana di masa-masa yang cukup mencekam ini, ya sudah mulai banyak orang yang istilahnya, ketika gereja tutup pintunya, ketika tempat-tempat ibadah agama-agama lain tidak ada yang maju, tidak ada yang kemudian memberikan ketenangan kepada manusia kecuali Islam. Bahkan sekarang di masa-masa sekarang mulai masjid-masjid yang dahulu dilarang dikumandangkan adzan secara terang-terangan, sekarang mulai masjid-masjid diperbolehkan untuk mengumandangkan azan secara terang-terangan dan secara umum melalui speaker-speaker masjid. Sebelumnya tidak pernah diizinkan, sebelumnya tidak pernah diperbolehkan. Tetapi sekarang ketika terjadi masa yang begitu genting, seluruh manusia takut akan makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Mereka semuanya mengajukan Islam. Mereka semuanya berlindung di balik jubah Islam. Bahkan Presiden Amerika, sebagaimana kita ketahui bersama, sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin tatkala mereka berdoa minta supaya musibah ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka tadi yang sekali lagi, hal tadi yang sebelumnya gaib menjadi terlihat oleh mata, maka orang yang beriman pada saat itu tidak akan diterima. Yang kafir tetap kafir, yang beriman tetap dikatakan beriman. Maka orang yang beriman ketika menyaksikan apa yang mereka imani kemudian menjadi kenyataan di depan mata, maka tentu iman mereka semakin kuat. Bahkan orang yang sebelum terjadinya tanda kekuasaan Allah tersebut, terwujudnya apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, maka orang yang sebelumnya malas-malas ibadah, orang yang sebelumnya beriman tetapi malas ibadah, sholat sunnahnya kurang, baca Al-Qurannya kurang, ketika melihat tanda kekuasaan Allah itu betul-betul terjadi, mereka semakin banyak mengaji, semakin banyak beribadah, semakin banyak melakukan ketaatan, maka tambahan ibadah yang terjadi karena melihat iman yang menjadi kenyataan itu tidak akan berguna. Tidak akan berguna. Kenapa? Sekali lagi, iman itu dipuji manakala tidak ada di depan mata, artinya gaib. Itulah kenapa merupakan keistimewaan umat Islam, ada keimanan yang kuat. Kemudian Syekh mengatakan, kemudian memulangkan Allah Ta'ala akan sekalian manusia yang tadi dikeluarkan dari punggung Adam alaihi salam, dan wajib kita iktikadkan akan bahwasanya mengeluarkan sekalian anak cucu daripada belakang Adam itu adalah ia seperti yang menghendaki Allah Ta'ala akan dia. Dan bermula firman Allah Ta'ala, wa ashhadahum ala anfusihim. Maknanya menuntut Allah Ta'ala daripada mereka itu akan bertutur dengan ketuhanannya. Maka mengaku oleh mereka itu dengan demikian. Itu surat Al-A'raf ayat 172. Dan bermula firman-Nya, antaqulu yaumal qiyamah. Apa makna potongan terakhir ini? Maknanya adalah mengkhabarkan Allah Ta'ala akan bahwasanya hikmah mempersaksikan itu mendirikan hujjah atas mereka itu, supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat bahwasanya kami adalah kami lalai daripada tauhid ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Wallahu alam. Ini adalah perkataan terakhir Syekh. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah, agar lengkap kita gambaran kita tentang apa yang Allah persaksikan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membawakan ayat ini di jilid yang keberapa ini? Jilid yang kedua, juz ketiga. Ibnu Katsir mengomentari ayat di atas. Yukhbiru ta'ala annahu istakhraja dzurriyyata bani Adam min aslabihim syahidina ala anfusihim anna Allaha rabbahum wa malikahum wa annahu la ilaha illahu kama annahu ta'ala fatarahum ala dzalika wa jabalahum alaih.
Di dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat 172 ini Allah mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengeluarkan anak keturunan manusia itu min aslabihim dari tulang sulbi mereka. Syahidina ala anfusihim, mereka semuanya mengaku dan beriman, ya, menyaksikan annallaha rabbahum wa malikahum. Mereka menyaksikan Allah adalah Rabb mereka, Allah adalah raja mereka yang menguasai mereka. Wa annahu la ilaha illahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan mereka itu atas fitrah yang semacam ini. Sebagaimana kata Allah di surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, wahai manusia, tegaklah kamu di atas dengan wajahmu, ya, pada agama yang lurus ini, dengan cara yang lurus, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana ini adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Kemudian diperkuat dengan apa yang dimaksud dengan persaksian ini. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan dari perut ibunya, mereka semuanya dilahirkan di atas fitrah. Ya, dalam riwayat lain, ala hadhil millah, mereka diciptakan di atas agama ini, di atas agama Islam ini. Tapi sayangnya fa abwahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tetapi sayangnya kedua orang tuanya ini yang sudah merusak fitrah anaknya. Yang bapaknya Yahudi, merusak fitrah anaknya, menjadikan anaknya jadi Yahudi. Yang bapaknya Nasrani, merusak fitrah anaknya menjadi Nasrani. Yang bapaknya Majusi, orang tuanya Majusi, juga merusak anaknya menjadi Majusi. Kama tuladul bahimatu bahimatal jam'a, hal tuhissuna fiha min jada'a. Ya, sebagaimana hewan-hewan melahirkan pada hewan dengan jenis mereka itu. Ya. Kemudian di antara yang mendukung akan hal ini adalah hadis Iyad bin Himar. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku menciptakan seluruh hambaku dalam kondisi lurus. Ya, masih dalam kondisi hanif. Jiwanya masih hanif, masih lurus. Tapi apa? Faja'athumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramtu alaihim ma ahlaltu lahum. Kemudian datang setan menemui mereka, ya, mengubah mereka, mengganggu mereka, an dinihim, ya, menyesatkan mereka dari agama mereka yaitu Islam. Wa harramtu wa hurrimat alaihim ma ahlaltu lahum wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Setan itu datang kepada manusia menghalalkan atau mengharamkan apa yang aku halalkan, mengharamkan apa yang aku halalkan kepada mereka. Ya. Maka pada dasarnya ini adalah satu keimanan yang wajib kita imani, dan kita yakin bahwa kelak di hari kiamat tidak ada orang yang tidak punya alas-alasan untuk mengatakan tidak ada dakwah kepada mereka. Mereka tidak ada alas-alasan kalau mereka tidak tahu dan tidak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala mengomentari tentang perjanjian tersebut. Waqad waradat ahaditsu fi akhdhi dzurriyyah min sulbi Adam alaihi salam wa tamyizihim ila ashabil yamin wa ila ashabis shimal wa fi ba'dihha al-ishhad alaihim bi anna Allah rabbahum. Ya, terdapat beberapa hadis, ya, yang menceritakan tentang pengambilan anak cucu ini, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat ke-172 di surat Al-A'raf. Bahwasanya anak keturunan Adam itu diambil dari punggungnya Nabi Adam, seluruhnya. Wa tamyizihim ila ashabil yamin wa ila ashabis shimal. Kemudian
setelah mereka diciptakan, diambilkan dari tulang sulbi Nabi Adam, mereka dibedakan mana yang akan masuk surga dan mana yang masuk neraka, mana yang golongan kanan dan mana yang golongan kiri. Wa fi ba'dihal isyhad, sebagian hadis ada yang menambahkan redaksi adanya isyhad ini, persaksian ini. Persaksian yang Allah tanya kepada manusia tentang apa yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Ya, bi anna Allah rabbahum, persaksian bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ya, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha akhadhal mitsaqa min dhahri Adam alaihi salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil al-mitsaq, perjanjian, dari punggung Nabi Adam alaihi salam. Bi na'mani yaumi Arafah. Di Na'man pada hari Arafah. Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Maka Allah Azza wa Jalla mengambil dari sulbi Adam setiap anak keturunan yang Allah akan ciptakan, yang Allah ciptakan, yang Allah wujudkan, yang Allah adakan. Fa natharaha baina yadayhi, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebar anak keturunan itu, ya, menyebarkan di depan anak keturunan Adam alaihi salam bahwa ini adalah anak keturunanmu yang akan diciptakan, yang akan ada di atas muka bumi. Kemudian apa? Tsumma kallamahum qubula. Kemudian Allah Taala mengajak mereka bicara. Qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengatakan kepada mereka, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Seluruh anak keturunan Adam pada saat itu menjawab, bala syahidna, ya Allah, kami mengaku dan kami menyaksikan akan hal itu. Ya, sampai pada ayat terakhir di ayat Al-Mubtilun di ayat ke-173. Maka ini hadis ini menguatkan apa yang menjadi pendapat oleh Syekh Al-Mandili rahimahullahu taala. Kemudian masalah berikutnya pada perjumpaan kita pada malam hari ini insyaallah taala tentang masalah af'alul ibad. Tentang perbuatan hamba. Apakah perbuatan hamba itu di luar daripada ciptaan Allah, ataukah dia juga merupakan ciptaan Allah Ta'ala? Kita berbuat ini, ya, ketika kita mengaji, ketika kita berdoa, ketika kita sholat, bahkan ketika berbuat maksiat, semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Apakah itu merupakan perbuatan kita yang menciptakan adalah diri kita, atau yang menciptakan adalah diri makhluk, ataukah itu juga termasuk ciptaan Allah? Maka Syekh rahimahullahu taala mengatakan, dan bahwa segala pekerjaan hamba itu yaitu menjadikan dia oleh Allah Taala. Seluruh perbuatan manusia itu, perbuatan makhluk itu merupakan ciptaan Allah Taala. Dan berusaha akan dia oleh hamba karena firman Allah Taala. Tapi meskipun perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah, tetapi kita punya usaha. Ya. Dan berusaha akan dia oleh hamba. Kita punya usaha. Kita punya ikhtiar dan kita punya keinginan. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini ayat ini secara jelas dan gamblang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kita dan perbuatan yang kita lakukan. Bukan hanya perbuatan kita, tetapi juga perbuatan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini. Allah yang menciptakan semuanya. Ya, makanya arti daripada ayat ini di surat As-Saffat ayat 96 ini, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatan kamu. Dan firman Allah Ta'ala juga di surat Al-Baqarah ayat 286. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya bagi seseorang itu pahala barang yang menguasai ia akan dia daripada kebajikannya, dan atasnya dosa barang yang ia akan dia daripada kejahatan. Ya, maka pahala yang dilakukan oleh anak Adam, maka itu adalah baginya. Itu akan menjadi maslahat untuknya, itu akan menjadi kebahagiaan untuknya, itu akan menjadi keuntungan untuknya. Kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam. Tetapi keburukan itu pun menjadi kerugian bagi mereka. Menjadi penyesalan bagi mereka. Ya, menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan bahwa jika kebaikan akan menjadi untung untuk kita, keburukan akan menjadi binasa, menjadi bumerang untuk kita, maka berarti di sini tidak mungkin
jika perbuatan kita ini ya semata-mata Allah paksakan. Ya, ini ayat pertama mengatakan Allah menciptakan perbuatan kita. Ayat yang kedua di surat Al-Baqarah 286 ini menyatakan bahwa meskipun Allah menciptakan perbuatan kita, tetapi kita tidak dalam kondisi ijbar. Tidak dalam kondisi yang dipaksa. Tidak seperti kita ini, tidak seperti robot. Kita ini tidak seperti robot yang dipaksa oleh tuannya. Dipaksa oleh orang yang merakit robot tersebut. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil tentang ciptaan Allah itu menciptakan perbuatan kita juga. Ya, adalah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, akan engkau jua kami ibadatkan dan akan engkau jua kami minta tolong. Syekh mengatakan bermula perkataan Iyyaka na'bud menolak akan Jabariyah. Jabariyah adalah sekte dalam Islam yang mengaku Islam, yang mereka itu meyakini bahwa manusia itu seluruhnya dipaksa, majbur, dipaksa oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak memiliki keinginan, mereka tidak memiliki pilihan. Pokoknya yang dilakukan manusia itu adalah paksaan. Ya. Sehingga kalau mengatakan semacam ini berarti mengatakan Allah itu zalim. Kenapa? Allah yang memaksa mereka untuk beribadah dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah memaksa mereka berbuat keburukan, berbuat zina, berbuat kekufuran, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini adalah kezaliman. Ini berdasarkan apa? Mazhabnya Jabariyah. Makanya Jabariyah ini menafikan akan usaha. Menafikan akan usaha seperti di hari-hari belakangan ini. Ketika terjadi wabah virus di mana-mana, ada orang yang menafikan usaha. Kita hanya takut kepada Allah, kita tidak takut kepada selain Allah. Tidak takut kepada virus, tidak takut kepada wabah ini. Akhirnya apa? Mereka mengadakan perkumpulan yang akhirnya mereka binasa sendiri, seperti yang terjadi di Malaysia. Bahkan di zamannya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan ketika terjadi ta'un pada tahun 836 kalau tidak salah, ya, korban ta'un hanya kurang dari 40 jiwa. Tapi kemudian ada sebagian orang bodoh yang mengajak tetangga-tetangganya, kawan-kawannya, handai tolannya, masyarakat di Mesir, ya, diajak kumpul di satu lapangan untuk munajat, untuk mujahadah, untuk istighatsah kubra. Ya, sudah tahu ta'un itu adalah wabah yang menular, tetapi mereka tidak menghiraukan itu, seolah-olah dengan hal tersebut Allah akan mengangkat. Padahal Rasulullah telah mengingatkan jika terjadi ta'un kita di rumah saja. Kayak sekarang yang terkena stay home, diam di rumah. Dan orang yang diam di rumah akan mendapatkan pahala orang yang syahid. Pahala orang yang syahid. Menunjukkan ini adalah sudah ada bimbingan dari Rasulullah SAW ketika terjadi wabah semacam ini. Maka orang-orang di Mesir di zamannya Ibnu Hajar rahimahullah, ya, mereka kemudian ngumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Maka tidak lama kemudian, kurang dari 1 bulan atau bahkan 1 bulan, ya kira-kira 1 bulan, yang meninggal tatkala setelah mereka mengadakan istighatsah kubra, berkumpul-kumpul di lapangan yang besar, ya, yang korbannya sebelumnya kurang dari 40, setelah mereka istighatsah kubra kumpul bareng-bareng, korbannya meningkat pesat menjadi 1000 lebih per hari. Ya. Ini atas dasar apa? Kebodohan. Mereka inilah yang menafikan yang namanya usaha. Kita hanya takut kepada Allah, kita hanya takut kepada yang menciptakan kita. Iya, memang kita takut kepada yang menciptakan kita. Tetapi Allah memberikan pulangan kepada kita untuk berusaha. Ya, takut kepada Allah itu tatkala kita tidak mentaati apa yang Allah perintahkan. Nah, ketika terjadi wabah semacam ini kan perintahnya kita untuk di rumah, stay home. Ya. Maka ayat Iyyaka na'bud, ya, ini adalah menolak pendapat Jabariyah yang menafikan akan usaha. Karena jika tiada ada usaha bagi kita, niscaya tiada sah dikatakan Iyyaka na'bud. Kalau memang kita tidak memiliki usaha, tidak mungkin kita katakan ya Allah kami menyembahmu.
Yang ada kami kalau pengen seperti apa yang dikatakan oleh Jabariyah, mestinya ya Allah kami dipaksa untuk menyembahmu. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya adalah redaksinya adalah ya Allah kamilah hanya kepadamu menyembah. Dan perkataan iyyaka nasta'in di surat Al-Fatihah ini Syekh mengatakan menolak akan qadariyah yang mensabitkan kudrat bagi hamba. Ya, karena jika kita ada kudrat niscaya tiada berhajat kita kepada minta tolong. Qadariyah adalah mereka yang tidak beriman pada takdir. Yang tidak beriman kepada takdir. Apa maksud daripada poin penting ini? Syekh mengatakan di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, ya perbuatan hamba itu ada dua macam. Ada di antara perbuatan hamba itu yang bersifat ikhtiar, kita ada pilihan di situ. Yang kedua ada bangsa yang terpaksa, kita tidak punya ikhtiar, kita tidak punya pilihan. Dan itu merupakan sudah otomatis aturan dari Allah Ta'ala. Seperti apa? Banyak sekali. Misalnya seperti alat pencernaan pada diri manusia. Apakah alat pencernaan itu bergerak dan bekerja ketika kita menginginkannya? Wahai pencernaan, diam. Gitu. Pernafasan kita, misalnya jantung kita. Aku pengen jantungnya berhenti. Ada yang bisa seperti itu? Enggak ada. Kemudian ginjal yang berusaha setiap hari, nafas dan lain sebagainya yang ada dalam tubuh manusia ini, tidak ada yang ada pada kita pilihan selain itu semua berjalan seperti yang Allah inginkan. Tidak ada atas kehendak kita, itu tidak ada. Tidak ada yang kemudian atas dasar kalau kita mau ginjalnya bekerja, kalau tidak mau ginjalnya nggak bekerja. Kalau kita mau jantungnya bekerja, kalau kita tidak mau jantungnya nggak bekerja. Nggak ada yang semuanya itu. Maka ini termasuk bangsa terpaksa kata beliau. Ya. Maka model yang kedua ini menjadikan akan dia Allah Ta'ala. Ini semuanya atas kehendak Allah Ta'ala, murni dari Allah Ta'ala. Ya. Menjadikan ini yang menjadikan, dan ini merupakan mahalul ittifaq, merupakan titik temu mazhab Ahlussunnah dengan Jabariyah serta Mu'tazilah. Mereka bersepakat hal-hal tadi yang saya isyaratkan. Mereka sepakat bahwa apa? Bahwa peredaran darah tadi, jantung, ginjal, ya paru-paru dan lain sebagainya itu semuanya adalah ya sesuatu yang memang sudah Allah tentukan, tidak ada bagi kita sedikit pun ikut bisa campur tangan. Tidak ada bagi kita ikhtiar, tidak ada bagi kita usaha, tidak ada bagi kita pilihan selain apa yang Allah tentukan. Ini kesepakatan. Yang menjadi permasalahan adalah yang kedua, perbuatan hamba yang ada ikhtiarnya. Perbuatan hamba Allah yang menciptakan, tetapi kita masih ada yang namanya ikhtiar. Kita masih memiliki pilihan, kita masih memiliki yang namanya keinginan, masyiah. Maka yang pertama tadi, ya seperti gerak orang yang menampar, pukulan, ya, maka bersalah-salahan padanya manusia. Maka berkata Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya perbuatan hamba yang bangsa ikhtiar itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Kita jalan, kita duduk, kita mau sholat, kita mau puasa, ya kita mau belanja, itu adalah perbuatan-perbuatan manusia yang ada di dalamnya ikhtiar. Kita masih memiliki pilihan. Jadi kita tidak dipaksa. Kita tidak seperti Rabb dalam masalah hal ini. Maka ini ya yang bangsa ini menjadikan dia oleh Allah Ta'ala, dan tiada ada bagi hamba padanya melainkan usaha. Ya, kita masih punya usaha di situ. Seperti firman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang itu pahala barang yang mengusahai, ia akan dia daripada kebajikan, dan atasnya dosa barang yang mengusahai, ia akan dia daripada kejahatan. Namun Jabariyah, orang nyeleneh, mengatakan tiada ada bagi hamba itu usaha pada perbuatannya. Ya, tidak ada namanya ikhtiar. Tidak ada yang namanya pilihan. Ya. Bahkan ia tergagah seperti bulu yang tergantung pada udara, membolak-balikan akan dia oleh angin betapa kehendaknya.
Jadi orang Jabariyah ini mengatakan perbuatan kita ini bagaikan ya bulu, bagaikan bagaikan kapas yang ditiup angin kemanapun kemanapun angin berkehendak, kapas itu akan mengikutinya. Ini perkataan siapa? Jabariyah. Makanya ini secara tidak langsung menuduh bahwa Allah itu zalim. Ya, karena Allah memaksa orang berbuat zina kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Allah memaksa orang berbuat kufur kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Ini kan kezaliman namanya. Dan inilah tuduhan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Sedangkan Mu'tazilah mereka berkata bahwasanya hamba itu menjadikan ia akan perbuatannya yang bangsa ikhtiar dengan kudrat yang menjadikan dia oleh Allah taala padanya. Dan karena perkataan mereka itu dengan kudrat yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala, tiada jadi kafir mereka itu atas perkataan yang lebih sahih. Yuk, perkataan Mu'tazilah ini bahaya sehingga ya menjerumuskan ke dalam kekufuran. Maka kemudian masalah ini adalah masalah yang cukup rumit, masalah yang cukup pelik. Ya, tidak semuanya bisa memahami, tetapi yang jelas meskipun perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah yang menciptakan, tetapi kita masih punya ikhtiar. Kita masih punya usaha, kita masih punya keinginan. Hanya saja keinginan manusia itu ya di bawah keinginan Allah. Ya, faman syaa minkum an yastaqim. Siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, tempuhlah. Tapi ingat, keinginan untuk menempuh jalan lurus itu harus berdasarkan apa? Persetujuan daripada Allah Ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Kalian pengen lurus, tetapi keinginan kalian itu ya akan terwujud manakala disetujui oleh Allah Ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Apa yang kalian inginkan ya harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga bisa diwujudkan. Tidak seperti orang Mu'tazilah di mana mereka itu mengatakan apa? Allah menginginkan agar manusia beriman, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya orang kafir tidak mau menerima kehendak Allah. Ya, Allah menginginkan orang kafir itu beriman, tetapi mereka karena tidak mau mengikuti kehendak Allah, akhirnya mereka kafir. Artinya apa? Keinginan manusia menurut orang Mu'tazilah ini mengalahkan keinginan Allah Ta'ala. Ini kan kurang ajar. Ini kurang ajar sekali ini. Ya, maka ini adalah satu kekufuran. Tetapi yang benar adalah keinginan Allah itu mengalahkan seluruh keinginan manusia. Masyiatullah ghalibatun ala masyiatil khalqi kullihim. Kehendak Allah Ta'ala itu mengalahkan seluruh daripada keinginan makhluk seluruhnya. Ya. Kemudian ya daripada itu semua ya orang yang mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan makhluk. Orang yang meyakini semacam itu berarti dia telah meyakini ada dua pencipta di alam semesta ini, yaitu Allah dan makhluk. Maka ini adalah kesyirikan, di mana mereka meyakini ada pencipta lain selain Allah Ta'ala. Ini kesyirikan. Yang meyakini bahwa perbuatan manusia itu yang menciptakan adalah makhluk, ini kesyirikan besar. Ada yang lain mengatakan bahwa perbuatan manusia itu, atau secara umum kebaikan yang ada di atas muka bumi ini semuanya datang dari Allah. Semuanya menciptakan Allah Ta'ala. Tetapi keburukan tidak dari Allah Ta'ala. Yang menciptakan bukan Allah Ta'ala, karena tidak layak bagi Allah untuk menciptakan keburukan. Ini juga berarti meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah. Maka ini juga kekufuran dan juga kesyirikan. Tetapi yang benar, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya adalah ciptaan Allah. Tetapi sebagai bentuk adab kita kepada Allah, hendaknya kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah Ta'ala.
Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin menghormati Allah Ta'ala, ya, mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Ya, sakit baik atau buruk? Jawabannya buruk. Tidak ada orang yang ingin sakit. Orang normal tuh nggak ada yang ingin sakit. Siapa yang menciptakan sakit? Yang menciptakan sakit adalah Allah. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan, jika Allah memberiku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Tidak mengatakan seperti itu. Tapi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya. Menyembuhkan baik, makanya dinisbatkan kepada Allah. Memberikan sakit itu buruk, tapi tidak dinisbatkan kepada Allah. Ini sebagai apa? Bentuk adab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, wasyarru laisa ilaika. Di antara redaksi doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Jadi keburukan itu sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Kita tidak mengatakan Allah yang memberi, misalnya yang memberi penyakit ini, Allah yang memberi misalnya ya, keburukan ini, Allah yang memberi kekufuran ini. Tidak. Tetapi kita mengatakan kekufuran itu dinisbatkan kepada manusia. Walaupun pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Tetapi perlu diketahui, meskipun keburukan yang kita pandang keburukan, ya kalau itu, dan itu merupakan salah satu, dan itu merupakan bagian daripada af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, maka kita harus meyakini perbuatan itu meskipun buruk, ya, sebagaimana pandangan manusia, tetapi ketahuilah bahwa banyak sekali hikmah kebaikan yang terkandung di dalamnya. Seperti obat yang diminum oleh orang sakit, ya, maka obat itu ya pada dasarnya nggak baik, karena dia tidak rasanya tidak manis, rasanya tidak enak, bahkan rasanya sangat pahit. Infus harus dibawa ke rumah sakit, nggak enak. Tetapi oleh karena banyak sekali hikmah di situ, banyak sekali manfaat, maka obat itu tidak lagi dikatakan buruk, tapi bahkan dikatakan baik karena menjadi sebab adanya kesembuhan. Kesembuhan dari mana? Dari Allah Ta'ala. Maka begitu juga dengan takdir-takdir yang dianggap oleh seseorang sebagai takdir yang buruk. Ya, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang murni buruk. Walaupun secara pandangan manusia buruk, tetapi di sana ada banyak sekali hikmah yang kembali kepada maslahat manusia, menjadi kepentingan manusia. Seperti penyakit, Ibnu Qayyim rahimahullah ya Ta'ala mengatakan, dengan adanya penyakit ya walaupun itu buruk, tetapi banyak sekali hikmah. Di antaranya kita merasa diri kita itu sangat lemah. Kita ini sangat lemah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, seluruh kalian itu fakir, tetapi Allah yang maha kaya. Maka pada kondisi seperti ini kita betul-betul merasa diri kita betul-betul fakir. Betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Betul-betul kita ini lemah. Di depan apa? Makhluk yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sehingga kita perlu datang kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Allah Ta'ala ketika terjadi musibah, falaula idh ja'akum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Bukankah ketika datang bala dari kami, ujian dari kami, hendaknya mereka itu tadarru', merengek kepada Allah Ta'ala, bersimpuh di depannya. Ya, tapi karena hati sudah rusak, hati sudah keras menjadi batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu, ya, mereka tidak melakukan hal tersebut. Maksiat masih jalan, ibadah tidak meningkat. Ini adalah ya manusia-manusia, semoga Allah kita melindungi darinya. Ya, zikirnya tidak diperbanyak. Maka ini teguran untuk saya sendiri juga kepada saudara-saudara sekalian. Dan parahnya, mereka yang tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala itu, menganggap itulah yang terbaik. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Setan memainkan perannya di situ. Ya, manusia didoktrin kalau apa yang dilakukan oleh manusia itu itulah yang terbaik. Padahal
zikirnya tidak bertambah, kemudian apalagi ibadahnya tidak bertambah, ya, bacaan Qur'annya juga tidak bertambah, tapi setan mengatakan apa yang kalian lakukan itu sudah benar. Sibuk dengan beli pelindung wajah dari virus, pelindung tangan dan lain sebagainya, tetapi melupakan sisi yang lainnya. Maka yang benar, kita tidak melupakan sisi Rabbani, juga kita tidak melupakan sisi yang bisa kita lakukan secara hissi. Ya. Demikian apa yang bisa kita baca dan pelajari. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.